Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang sistem persamaan linier yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Endang Prayoga dengan NIM 2006189. Yang kedua ada Fahri dengan NIM 2006193. Yang ketiga ada Fitro dengan NIM 2006164. Yang keempat ada saya sendiri, Kisti Korea 2006188. Yang kelima ada Ridwan Tajudin dengan NIM 2006075. Dengan materi yang akan disampaikan, yang pertama ada pengertian sistem persamaan linier, yang kedua metode penyelesaian sistem persamaan linier, yang ketiga langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linier, yang keempat contoh kasus penyelesaian sistem persamaan linier, yang kelima contoh kasus penyelesaian sistem persamaan linier dalam ruang lingkup informatika. Perkenalkan, nama saya Kisti Korea, NPM 2006188. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem persamaan linier, bentuk umum persamaan linier, contoh bentuk grafik persamaan linier, dan penyelesaian sistem persamaan linier. Yang pertama ada pengertian sistem persamaan linier, di mana sistem persamaan linier adalah suatu himpunan berhingga dari persamaan yang perubahannya berpangkat 1, bukan merupakan hasil kali atau akar perubah, dan bukan sebagai argumen fungsi trigonometri, fungsi logaritma, ataupun fungsi eksponensial. Nah, yang kedua, bentuk umum persamaan linier. Bentuk sistem persamaan linier dua variabel, contohnya seperti yang ada di gambar, yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1. A2X ditambah B2Y sama dengan C2. X dan Y adalah variabel, misalnya A1, A2, B1, B2, C1, C2 sama dengan R. Contoh bentuk persamaan linier, min X ditambah Y sama dengan 5. Min 5X tambah 2Y sama dengan 7. Nah, yang ketiga adalah contoh bentuk grafik persamaan linier. Dari gambar di samping dapat kita simpulkan bahwasanya M atau gradiennya adalah 0,5 dan B atau titik potong sumbu Y-nya adalah 2, seperti pada garis merah. Selanjutnya, penyelesaian sistem persamaan linier. Berdasarkan penyelesaiannya, sistem persamaan linier dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tidak mempunyai penyelesaian, yang kedua mempunyai tepat satu penyelesaian, yang ketiga mempunyai banyak penyelesaian. Nah, yang selanjutnya adalah metode penyelesaian yang terdiri dari 4 metode. Yang pertama ada metode substitusi, yang kedua ada metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan, yang ketiga ada metode campuran, eliminasi dan substitusi, yang keempat ada metode grafik. Lebih rincinya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Metode substitusi. Metode substitusi yaitu metode atau cara penyelesaian persamaan linear dengan mengganti salah satu perubah dari suatu persamaan dengan perubah yang diperoleh dari persamaan linear yang lainnya. Untuk contoh penyelesaian metode substitusi, diketahui persamaan X tambah 3Y sama dengan 7 dan 2X tambah 2Y sama dengan 6. Tentukan himpunan penyelesaian. Penyelesaiannya, X tambah 3Y sama dengan 7, X sama dengan negatif 3Y ditambah 7. Lalu, masukkan persamaan 1 ke dalam persamaan 2 untuk mencari nilai Y. 2X tambah 2Y sama dengan 6, sama dengan 2, negatif 3Y tambah 7 tambah 2Y sama dengan 6, sama dengan negatif 6Y ditambah 14 ditambah 2Y sama dengan 6, sama dengan negatif 6Y ditambah 2Y sama dengan 6 dikurang 14, sama dengan negatif 4Y sama dengan negatif 8, Y sama dengan negatif 4 per negatif 8.
Y sama dengan 2. Gunakan persamaan antara persamaan 1 atau 2 untuk mencari nilai X. X tambah 3Y sama dengan 7. X tambah 3, 2 sama dengan 7. X ditambah 6 sama dengan 7. X sama dengan 1. Jadi himpunannya sama dengan 1,2. Selanjutnya, metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Untuk eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang baris. Ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Caranya dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matriks fragmentasi dan mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks baris, lakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri metode Gauss adalah 1. Jika suatu baris tidak semua 0, maka bilangan pertama yang tidak 0 adalah 1 atau utama. 2. Baris 0 terletak paling bawah. 3. Satu utama, baris berikutnya berada di kanan, satu utama, baris di atasnya. Dan terakhir yang keempat, di bawah satu utama harus 0. Berikut contoh penyelesaian metode Gauss. Cari nilai X, Y, dan Z pada persamaan di bawah ini menggunakan eliminasi Gauss. Untuk persamaan pertama yaitu 2X tambah Y tambah 4Z sama dengan 8. Persamaan 2, 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 10. Dan persamaan ketiga yaitu X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 8. Penyelesaiannya, langkah pertama, ubah menjadi matriks. Kemudian untuk langkah kedua dan selanjutnya, akan menerapkan OBE atau operasi baris elementer. Ada 3 tipe OBE yang mungkin akan digunakan, yaitu 1. Mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak 0. Kedua, menukar posisi 2 baris seberang. Dan ketiga, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Langkah kedua selanjutnya yaitu buat baris pertama sama dengan baris pertama dikurangi baris ketiga. Yaitu menjadi untuk baris pertama 2 dikurangi 1, kemudian 1 kurangi 3, kemudian 4 kurangi 3, dan 8 kurangi 8. Hasilnya 1, negatif 2, 1, 0. Dan untuk baris lainnya tetap sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk langkah ketiga, buat baris 2 kurangi 3 kali baris pertama. Yaitu menjadi 3 dikurangi 3 kali 1, kemudian 2 dikurangi 3 kali negatif 2, dan seterusnya. Menjadi 1, negatif 2, 1, 0 untuk baris pertama, baris kedua 0, 8, negatif 2, 10, dan baris ketiga 1, 3, 3, 8. Kemudian untuk langkah keempat yaitu buat baris 3 dikurangi baris pertama, yaitu menjadi untuk baris ketiga 1 kurangi 1, 3 kurangi negatif 2, 3 kurangi 1, dan 8 kurangi 0. Hasilnya untuk baris ketiga 0, 5, 2, 8. Kemudian langkah kelima, buat baris 2 sama dengan baris 2 bagi 8. Yaitu untuk baris 2 yaitu 0 bagi 8, 8 bagi 8, negatif 2 bagi 8, dan 10 bagi 8. Selanjutnya untuk langkah ke-6, buat baris 3. Buat baris 3 dikurangi 5 kali baris kedua. Hasilnya 1, negatif 2, 1, 0, 0, 1, negatif 0,25, 1,25. Kemudian baris ketiga 0, 0, 3,25, 1,75. Langkah ke-7 yaitu buat baris ketiga dikurangi 3,25. Hasilnya 1, negatif 2, 1, 0, 0, 1, negatif 0,25, 0, 0, 0, 1, 0,538. Dan langkah terakhir yaitu substitusikan hasil di bawah, matriks di bawah yang telah dilakukan operasi OBE. Jadi diketahui Z
sama dengan 0,538 diambil dari baris ketiga. Kemudian untuk mencari nilai Y, kita gunakan baris kedua, yaitu 1Y dikurangi 0,25Z sama dengan 1,25. Ya, substitusikan Z, Y sama dengan 1,25 tambah 0,25 kali 0,538. Jadi diketahui Y sama dengan 1,384. Kemudian mencari nilai X. Untuk nilai X kita menggunakan baris pertama, yaitu X dikurangi 2Y tambah Z sama dengan 0. Z sama dengan 2Y kurangi Z. X sama dengan 2 kali 1,384 dikurangi 0,538. X sama dengan 2,23. Maksudnya 2,23. Jadi diketahui X sama dengan 2,23, Y sama dengan 1,384, dan Z sama dengan 0,538. Setelah metode eliminasi Gauss, terdapat metode yang hampir serupa dengan eliminasi Gauss, yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang echelon baris. Ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Berikut ciri-ciri metode Gauss-Jordan adalah: metode ini digunakan untuk mencari inverse dari sebuah matriks. Prosedur umum untuk metode eliminasi Gauss-Jordan ini adalah: 1. Ubah sistem persamaan linear yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi. Dan yang kedua, lakukan operasi baris elementer pada matriks augmentasi untuk mengubah matriks. Selanjutnya yaitu contoh penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Untuk beberapa persamaan, yaitu saya memakai 4 persamaan dengan 6 variabel. Untuk langkah pertama, yaitu ubah keempat persamaan ini menjadi sebuah matriks. Kemudian kita menggunakan OBE kembali seperti metode Gauss. Untuk baris pertama, tetap. Sedangkan baris kedua, kita memakai rumus. Baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Untuk baris ketiga tetap. Sedangkan baris keempat memakai rumus baris keempat dikurangi 2 kali baris pertama. Kemudian, untuk langkah selanjutnya, untuk baris pertama tetap sama. Kemudian untuk baris kedua, kita memakai rumus. Baris kedua dikali negatif 1. Kemudian untuk baris ketiga dan keempat sama seperti sebelumnya. Kemudian tahap selanjutnya, untuk baris pertama tidak ada rumus. Begitu pula untuk baris kedua. Sedangkan untuk baris ketiga, menggunakan rumus B3, baris ketiga dikurangi 5 kali baris kedua. Untuk baris keempat juga terdapat rumus, yaitu baris keempat dikurangi 4 kali baris kedua.
Selanjutnya yaitu untuk baris pertama dan kedua tetap sama. Sedangkan untuk baris ketiga dan keempat terjadi pertukaran posisi. Yang baris ketiga menjadi baris keempat, diisi baris keempat, dan baris keempat diisi dari baris ketiga. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu baris satu ke tetap, tidak ada perubahan. Begitu juga dengan baris kedua. Sedangkan untuk baris ketiga terdapat rumus baris ketiga dikali 1/6. Untuk baris keempat tetap sama. Selanjutnya untuk baris kedua ada perubahan, sedangkan untuk baris 1, 3, dan 4 tidak ada. Kita tempel untuk baris 1. Kemudian baris 3. Begitu juga untuk baris keempat. Kemudian untuk baris kedua ada perubahan dengan rumus baris kedua dikurangi 3 kali baris ketiga. Kemudian untuk baris pertama ada perubahan, yaitu dengan rumus baris pertama ditambah 2 kali baris kedua. Selanjutnya untuk baris selanjutnya tidak ada perubahan apapun, tetap sama. Begitu juga untuk baris ke-2, 3, dan 4. Selanjutnya yaitu kita konversikan matriks ini ke sistem yang bersesuaian. Kita konversi. Untuk baris pertama yaitu 1U ditambah 3V. Untuk penjelasan, sedikit penjelasan, ini adalah kolom untuk U, V, W, X, Y, dan Z. Kemudian untuk W tidak ada, langsung ke X dan Y. Untuk Z kosong. Ini 2Y. Sama dengan 0. Lanjut untuk baris kedua yaitu ini berada di W ditambah 2X. Sama dengan 0. Selanjutnya untuk yang terakhir baris ketiga, yang ini Z sama dengan 0,33. Untuk baris keempat tidak ada apapun, jadi tidak usah dikonversikan. Kemudian kita misal ubah untuk VXY dengan variabel lain. Contohnya untuk V saya ubah menjadi A, kemudian X menjadi B, dan Y menjadi C.
Maka solusi akhirnya yaitu untuk U sama dengan pindah ruas untuk min 3 menjadi A dikurangi 4B dikurangi 2C. Karena V udah diubah menjadi A, 4X menjadi B, dan Y menjadi C. Untuk selanjutnya yaitu V sama dengan A. Kemudian X sama dengan B, dan Y sama dengan C. Kemudian untuk ini terlewat, yaitu W. W sama dengan negatif 2B. Dan Z terakhir sudah terdapat nilai pas, yaitu 0,33. Jadi hasil akhirnya yaitu U sama dengan negatif 3A dikurangi 4B dikurangi 2C, kemudian V sama dengan A, W sama dengan min 2B, X sama dengan B, Y sama dengan C, dan Z sama dengan 0,33. Metode campuran antara eliminasi atau substitusi. Yang dimaksud dari metode ini yaitu kita dalam mencari himpunan menyelesaikan menggunakan dua metode. Boleh gunakan eliminasi terlebih dahulu setelah diketahui salah satu nilai peubah baik itu X atau Y. Maka selanjutnya masukkan ke dalam metode substitusi atau sebaliknya. Contoh penyelesaian metode campuran. Diketahui dua persamaan X tambah 3Y sama dengan 7 dan 2X tambah 2Y sama dengan 6. Tentukan HP dari persamaan tersebut. Penyelesaiannya, langkah pertama, lakukan metode eliminasi untuk mencari nilai X. 2X tambah 2Y sama dengan 6. X3 sama dengan 6X tambah 6Y sama dengan 18. X tambah 3Y sama dengan 7. X2 sama dengan 2X tambah 6Y sama dengan 14. Per dikurang 4X tambah 0 sama dengan 4. X sama dengan 1. Selanjutnya substitusikan nilai X ke dalam salah satu persamaan. X tambah 3Y sama dengan 7 sama dengan 1 tambah 3Y sama dengan 7. 3Y sama dengan 7 kurang 1. Berarti 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2. Maka hasilnya sama, yaitu HP 1,2. Metode grafik. Metode grafik yaitu dengan menggambarkan dua persamaan pada grafik kartesius dan himpunan penyelesaiannya dihasilkan dari titik potong dari kedua garis tersebut. Yang perlu diperhatikan yaitu ketika menggambarkan titik sumbu kartesiusnya harus sama dan konsisten. Lalu untuk contohnya, tentukan penyelesaian dari dua persamaan 2X tambah Y sama dengan 6 dan 2X tambah 4Y sama dengan 12. Untuk langkah pertama, gambarkan terlebih dahulu grafik untuk persamaan pertama. Gunakan paling sedikit 2 titik seperti pada tabel berikut. Nah, lalu tentukan nilai Y untuk X sama dengan 0. Masukkan soal yang pertama, yaitu 2X tambah Y sama dengan 6. Untuk 2X-nya, karena tadi X-nya sama dengan 0, maka 2 dikali 0 tambah Y sama dengan 6. Maka hasilnya Y sama dengan 6. Untuk X, tentukan nilai X untuk Y sama dengan 0, maka 2X tambah Y sama dengan 6. 2X ditambah 0 ini dari Y sama dengan 0 sama dengan 6. Nah, 2X sama dengan 6. X sama dengan 3. 3 ini dari
6 dibagi 2 sama dengan 3. Tentukan hasil yang diperoleh ke dalam tabel. Ini adalah hasil yang tadi. Ini berarti titik yang diperoleh adalah 0,6, lalu untuk B 3,0. Untuk langkah kedua yaitu gunakan paling sedikit sama kayak tadi, lalu tentukan nilai Y untuk X sama dengan 0, maka 2X tambah 4Y sama dengan 12. Nah, untuk 2X, karena 2 dikali 0 sama dengan 0, langsung ditulis 0 ditambah 4Y sama dengan 12, lalu 4Y sama dengan 12, Y sama dengan 3. Untuk Y sama dengan 0, maka 2X tambah 4Y sama dengan 12, 2X ditambah 4 kali 0, lalu sama dengan 12. Karena 4 kali 0 sama dengan 0, maka tidak ditulis, jadi langsung 2X kurang 12, maka hasilnya X sama dengan 6. Untuk tabel yang diperoleh yaitu titik yang diperoleh adalah C 0,3, lalu D 6,0. Untuk langkah ketiga yaitu dengan menggunakan grafik yang merupakan penyelesaian dari SPL. Seperti pada gambar, titik potong kedua grafik adalah pada koordinat 2.2. Jadi penyelesaian dari SPL tersebut adalah 2,2. Sekian. Oke, contoh kasus penyelesaian SPL dalam ruang lingkup informatika. Contohnya penyelesaian persamaan linear program eliminasi Gauss dengan menggunakan C++, atau bisa disebut metode di mana bentuk matriks segitiga atas atau segitiga atas dengan OBE, sehingga penyelesaian dapat diperoleh dengan operasi baris elementer sendiri. Operasi pengubah nilai elemen matriks berdasarkan baris tanpa mengubah matriks OBE pada baris ke I plus K ke I dapat ditulis, di mana C2 konsumen penggali dari perbandingan nilai elemen AI, L, N, dan AI ditambah KI. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam sistem persamaan linear ini, banyak kasus yang telah dipelajari bahwa sistem persamaan linear ini dapat diselesaikan dalam berbagai cara yang telah ditentukan, dan juga penerapan dalam kasus informatika sangat membantu dalam perwujudan penyelesaian masalah. Contohnya, dalam pembuatan program harus ada nilai atau angka yang harus ditentukan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.